Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 9 bab 1 yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada 4 periode penerapan Pancasila. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, kedua masa Orde Lama, ketiga masa Orde Baru, dan keempat masa reformasi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Sebelumnya, adakah yang tahu definisi tentang ideologi? Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea atau idein, artinya cita-cita, dan logos yang artinya ilmu, gagasan, atau paham. Ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang ideologi. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx mendefinisikan ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Menurut Gunawan Setiartjo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Apakah ideologi setiap bangsa itu sama? Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu kita pertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Ciri khasnya yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Lalu, ideologi tertutup itu apa? Ideologi tertutup adalah ideologi atau paham yang sifatnya mutlak, memaksa, dan kaku. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Lalu, Pancasila itu termasuk ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Pancasila merupakan ideologi terbuka. Sekarang kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat.
Disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Dalam keterbukaan ideologi Pancasila, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut. Stabilitas nasional yang dinamis. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Mencegah berkembangnya paham liberal. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Penciptaan norma yang harus melakukan kesepakatan. Beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Di dalamnya terkandung cita-cita negara, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut secara kreatif dan dinamis dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis merupakan penerapan di tingkat masyarakat atau bernegara. Nilai praksis bersifat reformatif atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Yang kedua ada dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau suatu aturan hukum yang jelas. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Sekian materi hari ini. Untuk materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.